Aku rebut kembali suamiku dari istri sirihnya. Sudah kubilang, aku tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Suara itu menggema di ruang tamu yang kini hanya diisi oleh 3 orang. Aku, suamiku Damar, dan wanita yang menyebut dirinya sebagai istri sirinya. Wanita muda itu berdiri dengan ekspresi cemas di sudut ruangan. Sementara aku berdiri di depan Damar dengan tangan gemetar, mencoba menahan segala emosi yang berkecamuk di dadaku. Aku hanya ingin berbicara baik-baik, Mbak Alina, ucap wanita itu dengan nada lembut, tetapi bagiku, kelembutan itu hanyalah kedok. Baik-baik, aku tertawa sinis, meski air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Baik-baik dengan menghancurkan rumah tangga orang? Kau pikir kau siapa? Damar berdiri di tengah, mencoba menjadi perantara. Tetapi aku tidak peduli. Semua kesabaran yang selama ini aku miliki telah habis. 7 tahun aku berdiri di sampingnya, membangun rumah tangga yang penuh perjuangan. Aku mendampinginya dari seorang pegawai biasa hingga ia menjadi direktur di sebuah perusahaan besar. Namun, ketika semua sudah mapan, perempuan ini datang seperti badai, menghancurkan segala yang telah kubangun. Alina, dengarkan aku dulu, ujar Damar, suaranya terdengar memohon. Dengar apa lagi, Damar? Aku berteriak, suara hatiku meledak. Aku sudah cukup dengar semua kebohonganmu selama ini. Aku melangkah mendekati perempuan itu, menatapnya tajam. Apa yang kau inginkan? Uang? Kehormatan? Aku bisa memberimu semuanya asal kau pergi dari hidupku dan suamiku. Dia hanya diam, tetapi tatapannya tidak sepenuhnya tunduk. Ada rasa bersalah di sana, tetapi juga ada keberanian yang membuatku semakin marah. Aku mencintainya, Mbak. Akhirnya dia bicara, dan kalimat itu seperti pisau yang menghujam jantungku. Kata-katanya membuat Damar mencoba menghentikan situasi dengan meraih lenganku. Tetapi aku menepis tangannya. Kau dengar itu, Damar? Dia mencintaimu, kataku sambil menatapnya tajam. Dan kau? Apa kau mencintainya juga? Damar tidak menjawab, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku menghela napas panjang, mencoba menguasai diri. Tidak, aku tidak akan membiarkan wanita ini menang. Tidak setelah semua yang telah aku lalui. Aku akan merebut kembali suamiku, apapun caranya. Aku akan pergi, aku berkata dengan suara lirih, tetapi tegas. Tapi bukan untuk meninggalkan rumah ini, melainkan untuk mengatur strategi. Dan ingat baik-baik, Damar, jika kau tidak kembali ke jalan yang benar, aku tidak akan hanya kehilangan seorang suami, kau akan kehilangan segalanya. Aku melangkah keluar rumah dengan dada berdegup kencang. Perang ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan aku yang keluar sebagai pemenang. Dingin malam menyelimuti tubuhku saat aku keluar dari rumah itu. Langit kelabu tanpa bintang, seakan-akan ikut menertawakan hidupku yang hancur. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kaki yang seakan memprotes beban di pundakku. Air mataku tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Bukan karena aku lemah, tapi karena pengkhianatan ini terlalu besar untuk aku terima. Sejak kapan semuanya berubah? Sejak kapan aku bukan lagi satu-satunya wanita di hati Damar? Ponsel di tanganku bergetar. Nama sahabatku, Rina, muncul di layar. Aku tidak ingin menjawab, tetapi pikiranku teringat pada semua saran yang pernah dia berikan. Mungkin ini waktunya aku mendengarkan dia. Halo? Suaraku serak. Alina, kamu di mana? Aku tadi ke rumahmu, tapi nggak ada siapa-siapa. Suaranya penuh kekhawatiran.
Aku keluar sebentar, butuh waktu untuk berpikir. Kamu baik-baik saja? Aku terdiam. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Dunia yang aku bangun selama 7 tahun bersama Damar runtuh begitu saja. Aku ingin menyerah, Rina. Aku lelah berjuang sendirian. Jangan pernah bicara seperti itu, Alina. Kamu lebih kuat dari ini. Kalau kamu menyerah, dia yang menang. Perempuan itu akan merasa berhak atas Damar. Aku menghela napas panjang, menghapus air mata yang mengalir di pipiku. Rina benar. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bagaimana? Tanyaku pelan. Pertama-tama, pulang ke rumah. Jangan biarkan mereka merasa kamu lemah. Tunjukkan kalau kamu masih istri sah yang punya hak atas semuanya. Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. Rina benar. Ini bukan waktunya untuk menangis atau bersembunyi. Aku harus kembali, harus menunjukkan bahwa aku masih berdiri. Aku berbalik arah, melangkah kembali ke rumah. Langkahku berat, tapi ada tekad baru yang menyala di hatiku. Saat aku tiba di rumah, suasana terasa hening. Lampu ruang tamu masih menyala, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Damar atau perempuan itu. Aku masuk dan langsung menuju kamar, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan. Namun, di atas meja riasku, aku menemukan sebuah kotak kecil yang sebelumnya tidak ada. Aku membukanya dengan tangan gemetar, dan di dalamnya ada sepasang cincin. Di bawah cincin itu, ada sebuah catatan kecil. Maafkan aku, Alina. Aku mencintai kalian berdua. Tubuhku membeku. Pesan itu seperti tamparan keras di wajahku. Apa maksudnya dia mencintai kami berdua? Apakah itu artinya aku harus menerima perempuan itu dalam hidup kami? Tidak. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Aku menghabiskan malam itu dengan menyusun rencana. Aku akan merebut kembali suamiku, bukan hanya dari perempuan itu, tetapi juga dari kebingungannya sendiri. Aku akan membuat Damar mengingat siapa aku dan semua yang telah kami lewati bersama. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian terbaikku. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan di depan Damar atau siapapun. Ini adalah pertempuran yang harus aku menangkan. Saat aku turun ke ruang makan, Damar sudah duduk di meja dengan secangkir kopi di tangannya. Dia terlihat lelah, seolah-olah tidak tidur semalaman. Alina, sapanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan yang penuh tekad. Kita perlu bicara, katanya akhirnya. Kau benar, jawabku. Tapi kali ini, aku yang akan bicara. Aku menceritakan semuanya, dari rasa sakit yang aku rasakan hingga harapan yang masih aku miliki untuk rumah tangga kami. Aku tidak menangis, tidak memohon. Aku hanya berbicara dengan tegas, menunjukkan bahwa aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Damar terdiam lama setelah aku selesai bicara. Wajahnya sulit dibaca, tetapi aku tahu dia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Ambil waktumu, Damar, jawabku. Tapi ingat, aku tidak akan menunggu selamanya. Jika kau tidak bisa memilih aku, maka aku yang akan memilih pergi. Aku berdiri dan meninggalkannya di ruang makan. Merasa lega karena akhirnya aku bisa mengatakan apa yang ada di hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa memiliki kendali atas hidupku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti medan perang dingin di rumah kami. Damar jarang bicara, lebih sering mengurung diri di ruang kerja atau pergi lebih awal dari biasanya. Aku tahu dia sedang menghindar. Sementara itu, aku mencoba bersikap seperti biasa,
Meski dalam hati aku terus memikirkan langkah berikutnya. Aku tidak bisa membiarkan Damar terus berada di tengah keraguannya. Perempuan itu, yang namanya akhirnya aku ketahui sebagai Siska, tidak boleh memiliki ruang lebih dalam hidup kami. Malam itu, aku memutuskan untuk bertindak. Aku membuka ponsel dan mencari nomor teleponnya, yang kutemukan dari pesan-pesan yang sempat aku lihat di ponsel Damar. Tanganku gemetar saat menekan tombol panggil. Halo? Suaranya terdengar pelan, sedikit gugup. Ini Alina, kataku, suaraku dingin. Ada jeda sejenak sebelum dia menjawab. Ada apa, Mbak? Kita perlu bicara. Besok jam 2 siang, di kafe dekat kantor Damar. Jangan terlambat. Tanpa menunggu jawaban, aku menutup telepon. Aku tidak tahu apa yang akan aku katakan nanti. Tetapi aku tahu ini saatnya untuk menghadapi perempuan itu secara langsung. Keesokan harinya, aku datang lebih awal ke kafe yang dimaksud. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa pelanggan yang duduk sambil menikmati kopi mereka. Aku memilih meja di sudut, cukup jauh dari telinga siapapun. Tak lama kemudian, Siska muncul. Dia mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang. Terlihat lebih muda daripada yang aku bayangkan. Dia melangkah dengan ragu sebelum akhirnya duduk di depanku. Apa yang ingin Mbak bicarakan? Tanyanya dengan nada sopan. Aku menatapnya tajam, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Wajah itu, yang entah bagaimana berhasil menarik perhatian suamiku, terlihat polos, tetapi aku tidak mau terjebak oleh penampilan. Kau tahu apa yang telah kau lakukan pada rumah tanggaku, bukan? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia mengangguk pelan, wajahnya berubah muram. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti Mbak Alina. Tapi kau tetap melakukannya, potongku. Kau tahu dia sudah menikah. Kau tahu ada keluarga yang hancur karena ini. Jadi, apa alasanmu? Dia terdiam sejenak, lalu berkata, saya mencintainya, Mbak. Tapi saya juga tahu ini salah. Saya mencoba menjauh, tapi Damar yang terus mendekati saya. Kata-katanya membuat darahku mendidih. Aku ingin marah, ingin meledak, tetapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kau tahu apa artinya cinta sejati, Siska? Tanyaku dengan nada yang lebih tenang, meski tajam. Dia menggeleng pelan. Cinta sejati adalah tentang memberi, bukan mengambil. Jika kau benar-benar mencintai Damar, kau akan membiarkannya kembali pada keluarganya. Kau akan membiarkan dia menjalani hidup yang seharusnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak tahu harus bagaimana, Mbak. Saya hanya mengikuti hati saya. Hati bisa salah, Siska. Dan dalam kasus ini, hatimu telah salah. Kami berbicara panjang lebar, dan di akhir percakapan itu, aku meninggalkan dia dengan satu pesan. Jika kau benar-benar ingin melakukan hal yang benar, tinggalkan dia. Biarkan dia memilih keluarganya, karena aku tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apakah kata-kataku akan berdampak padanya, tetapi aku tahu setidaknya aku telah berusaha. Ketika malam tiba, Damar pulang lebih awal dari biasanya. Dia tampak lelah, tetapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Seperti ada beban yang sedang dia pikul. Kau bicara dengan Siska? Tanyanya tiba-tiba saat kami duduk di ruang tamu. Aku mengangguk. Ya, aku bicara dengannya. Apa yang kau katakan? Aku meminta dia untuk pergi. Karena jika dia tidak pergi, maka aku yang akan pergi. Damar terdiam lama, menatap ke arah lantai seolah mencari jawaban di sana. Aku tidak mendesaknya untuk bicara. Aku tahu ini saatnya dia menghadapi kenyataan.
Aku butuh waktu untuk berpikir, Alina, katanya akhirnya. Ambil waktumu, Damar, jawabku dengan nada yang lebih lembut. Tapi ingat, waktu tidak akan menunggu selamanya. Aku meninggalkannya di ruang tamu, membiarkan dia merenungkan pilihannya. Dalam hati, aku tahu perang ini belum selesai. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Dingin malam menyelinap ke dalam kamar, tapi pikiranku lebih bergemuruh daripada udara luar yang menggigit. Aku berbaring dengan mata terbuka, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Suara napas Damar di ruang tamu masih terdengar samar-samar. Aku mencintainya. Itu kebenaran yang tak bisa kuingkari. Meski luka di hatiku menganga lebar. Namun, apakah cintaku cukup untuk membuatnya kembali utuh? Ataukah aku hanya mencoba menyembuhkan sesuatu yang sudah mati? Tanganku bergerak tanpa sadar, membuka kotak kayu kecil di meja samping tempat tidur. Di dalamnya, ada kenangan 7 tahun yang kami lewati bersama. Tiket bioskop pertama kami, potongan undangan pernikahan, dan foto kecil saat kami membeli rumah ini. Aku memandangi foto itu, tanganku gemetar. Di dalam foto itu, Damar tersenyum lebar, memelukku erat. Wajahnya penuh kebahagiaan. Aku tidak melihat jejak perempuan lain di sana. Hanya aku dan dia. Aku bangkit dengan tiba-tiba, seolah-olah dorongan dalam dadaku terlalu besar untuk diabaikan. Aku harus menghadapinya sekarang. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu atau menunda. Aku berjalan ke ruang tamu. Damar masih duduk di sofa, menatap kosong ke layar televisi yang menyala tanpa suara. Ketika dia melihatku, dia tampak terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin bicara, kataku, nadaku tegas, tanpa ruang untuk ditolak. Dia mengangguk pelan, menepuk kursi di sebelahnya. Aku tidak duduk. Aku berdiri di depannya, menatap matanya yang lelah. Damar, aku butuh kejujuranmu sekarang. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kau rasakan terhadap aku? Dan apa yang kau rasakan terhadap dia? Dia menunduk, tangannya meremas rambutnya sendiri. Aku mencintaimu, Alina. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Siska. Dia membuatku merasa hidup lagi. Kata-kata itu seperti pukulan keras di dadaku. Aku ingin berteriak, ingin marah. Tapi aku hanya berdiri di sana, menahan air mata yang hampir tumpah. Merasa hidup lagi, aku mengulangi kata-katanya, suaraku gemetar. Apa 7 tahun bersamaku tidak cukup untuk membuatmu hidup? Semua perjuangan kita, semua mimpi yang kita bangun bersama, itu tidak cukup. Ini bukan soal cukup atau tidak, Alina, katanya, akhirnya menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Aku merasa hilang di tengah semua ini. Aku merasa seperti terjebak dalam rutinitas. Dan dia datang di saat aku sedang rapuh. Aku menatapnya lama, mencoba memahami laki-laki yang pernah aku anggap sebagai pelindung dan sahabat terbaikku. Apakah dia benar-benar berubah? Ataukah dia hanya menemukan alasan untuk membenarkan pengkhianatannya? Damar, aku juga pernah merasa hilang. Tapi aku tidak mencari pelarian. Aku memilih untuk tetap bertahan di sampingmu, karena aku percaya pada cinta kita. Tapi kau memilih jalan yang lain. Dia menggeleng, meneteskan air mata yang jarang sekali aku lihat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Alina, aku benar-benar tidak tahu. Aku akan memberitahumu bagaimana. Damar, kataku, mendekatinya. Kau harus memilih. Aku atau dia. Tidak ada ruang untuk keduanya dalam hidup ini. Jika kau memilih dia, aku akan pergi, dan aku tidak akan kembali.
Tapi jika kau memilihku, kau harus membuktikan bahwa aku adalah satu-satunya yang kau butuhkan. Dia menatapku lama, seolah mencari sesuatu di mataku, keyakinan, mungkin, atau harapan bahwa aku akan mempermudah pilihannya. Tapi aku tidak akan mempermudah ini. Dia harus memilih, bukan karena tekanan, tapi karena itulah yang benar. Berikan aku waktu, katanya akhirnya, suaranya lirih. Waktu tidak akan selamanya berpihak padamu, Damar, jawabku. Aku sudah cukup menunggu. Aku berbalik, berjalan kembali ke kamar tanpa menoleh. Di belakangku, aku mendengar suara isak tangisnya yang tertahan. Suara itu membuat hatiku hancur, tapi aku tahu aku telah melakukan yang benar. Di kamar, aku berbaring dengan mata terpejam, mencoba menenangkan diriku. Tetapi dalam keheningan malam itu, satu hal menjadi jelas bagiku. Aku tidak akan pernah membiarkan perempuan itu mengambil apa yang menjadi milikku. Aku akan memperjuangkan cinta ini, tetapi aku juga akan mempersiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk. Jika Damar tidak mampu memilihku, maka aku akan memilih jalan keluar untuk diriku sendiri. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk tidak lagi membiarkan hari-hariku berlalu seperti kemarin, dipenuhi rasa cemas dan ketidakpastian. Aku memulai rutinitas pagi dengan sengaja, memastikan bahwa setiap sudut rumah ini tetap terlihat seperti rumah keluarga yang utuh, meskipun hati kami tengah dilanda badai. Aku memasak sarapan dengan hati-hati, memilih menu favorit Damar, nasi goreng dengan irisan daging sapi dan telur mata sapi setengah matang. Wangi bawang putih dan bumbu yang terpanggang memenuhi dapur. Aku ingin dia ingat betapa rumah ini adalah tempat yang selalu menyambutnya dengan kehangatan. Saat aku membawa piring-piring ke meja makan, Damar muncul dari kamarnya. Rambutnya kusut, matanya sembab. Dia terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah, dan aku tahu dia sedang memikirkan pembicaraan kami semalam. Pagi, sapaku ringan, mencoba menjaga suasana tetap normal. Dia mengangguk, mengambil tempat duduk di meja tanpa bicara. Kami makan dalam diam, hanya suara sendok dan garpu yang memecah keheningan. Tapi aku tahu ini bukan keheningan yang nyaman. Alina, akhirnya dia berbicara. Aku tahu kau marah. Kau berhak marah. Aku juga tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Aku menatapnya, memberikan dia ruang untuk melanjutkan. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya dengan nada penuh penyesalan. Mulailah dengan jujur pada dirimu sendiri, Damar, jawabku, menjaga nada suaraku tetap tenang meski hatiku bergetar. Apa yang benar-benar kau inginkan? Dia terdiam. Aku bisa melihat konflik di matanya, tetapi aku tidak akan membantunya kali ini. Dia harus menghadapi ini sendiri. Setelah sarapan, Damar pergi tanpa banyak bicara, meninggalkanku dengan pikiran yang terus berputar. Aku tahu dia sedang mencoba mencari jawaban, tetapi aku juga tahu ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari. Di sela-sela kekacauan ini, aku tahu aku juga perlu mengambil langkah untuk melindungi diriku sendiri. Aku membuka ponsel dan mulai mencari informasi tentang hak-hak hukum sebagai istri. Aku tidak ingin menyerah, tapi jika semuanya berakhir buruk, aku harus siap. Sore harinya, teleponku berbunyi. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar, tetapi aku tahu siapa yang menelepon sebelum aku mengangkatnya. Ini aku, Siska. Suaranya terdengar lemah di seberang sana. Ada apa? Tanyaku singkat. Aku ingin bilang, aku akan pergi, katanya. Suaranya bergetar. Aku sudah memutuskan untuk menjauh dari Damar. Aku tidak ingin menghancurkan keluargamu lagi. Aku terdiam,
mencoba mencerna kata-katanya. Apakah ini benar? Apakah dia benar-benar akan pergi? Kau yakin? Tanyaku akhirnya. Aku yakin, jawabnya. Aku sudah terlalu jauh mengambil sesuatu yang bukan milikku. Aku tidak ingin melanjutkan ini lagi. Aku menghela napas panjang, perasaan lega bercampur dengan ketidakpercayaan. Apakah ini benar-benar akhirnya? Terima kasih, Siska, kataku dengan tulus. Aku harap kau menemukan kebahagiaanmu di tempat lain. Telepon itu berakhir dengan singkat, tetapi kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Jika dia benar-benar pergi, apa yang akan terjadi pada Damar? Apakah ini akan menjadi awal dari perbaikan? Ataukah ini hanya permulaan dari luka baru yang harus kami hadapi? Ketika malam tiba, Damar pulang lebih awal. Wajahnya terlihat tegang, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandangku. Dia mendekat, duduk di sebelahku di sofa. Siska meneleponku, katanya pelan. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan pergi, bahwa dia tidak ingin menghancurkan keluarga kita lagi. Aku mengangguk, menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Ini adalah kesempatan kedua, Alina, katanya dengan mata yang basah oleh air mata. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali pada kita. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Tetapi aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami. Masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Banyak luka yang harus disembuhkan. Aku butuh waktu, Damar, jawabku akhirnya. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua ini. Tapi jika kau benar-benar ingin memperbaiki semuanya, aku akan mencoba. Dia mengangguk, menggenggam tanganku dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan kecil yang menyala di antara kami. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Malam itu, Damar tidur lebih cepat, sementara aku tetap terjaga di sisi tempat tidur, menatap punggungnya yang berbalik dariku. Ada rasa lega karena akhirnya Siska memutuskan untuk pergi, tapi ada juga rasa kosong yang tak bisa kuabaikan. Seolah-olah perpisahan itu hanya membuka luka yang lebih dalam di antara kami. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah pelan ke dapur. Cangkir kopi yang masih setengah penuh dari sore tadi tergeletak di meja. Aku duduk di kursi, menatap cangkir itu dengan pikiran yang melayang. Apakah benar ini akan menjadi awal baru? Atau hanya perhentian sementara sebelum badai berikutnya datang? Pikiranku terus bergulir, mengingat bagaimana semuanya bisa sampai ke titik ini. Apakah aku salah sebagai istri? Apakah aku terlalu sibuk dengan pekerjaan? Terlalu sering lupa memberikan perhatian yang dibutuhkan Damar? Tapi tidak, aku tahu aku telah mencoba yang terbaik. Aku hadir untuknya, bahkan saat dia tidak peduli untuk memperhatikan kehadiranku. Aku tidak menyadari berapa lama aku duduk di sana sampai suara langkah Damar membuyarkan lamunanku. Dia berdiri di ambang pintu dapur, dengan rambut yang berantakan dan ekspresi lelah di wajahnya. "Kenapa kau tidak tidur?" tanyanya pelan. "Aku sedang berpikir," jawabku tanpa menatapnya. Dia mendekat, duduk di kursi di depanku. "Tentang kita." Aku mengangguk. "Tentang semuanya, Damar. Tentang apa yang akan terjadi selanjutnya." Dia menghela napas panjang, lalu mengambil cangkir kopi itu dan menyesapnya, meski isinya sudah dingin. Aku tahu aku sudah menyakiti hati yang seharusnya aku jaga. Aku tahu aku mungkin tidak pantas mendapatkan kesempatan ini. Tapi aku ingin memperbaikinya, Alina. Aku ingin percaya itu, jawabku jujur. Tapi kau harus tahu, Damar, memperbaiki bukan hanya soal mengatakan kata-kata yang manis.
Kau harus membuktikan bahwa aku benar-benar satu-satunya orang yang kau butuhkan. Aku akan mencoba, katanya dengan nada serius. Aku janji. Aku ingin percaya padanya, sungguh. Tapi janji-janji seperti itu seringkali terdengar kosong setelah pengkhianatan sebesar ini. Namun, di lubuk hatiku, ada bagian kecil yang masih mencintainya, masih ingin memberinya kesempatan. Pagi harinya, Damar membuat kejutan kecil yang tidak biasa. Dia bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi rumah, dan di meja makan sudah ada roti panggang dengan selai stroberi favoritku. Apa ini? Tanyaku, terkejut. Sarapan, jawabnya singkat, dengan senyum kecil yang jarang aku lihat akhir-akhir ini. Aku ingin mulai melakukan hal-hal kecil untuk kita lagi. Aku duduk, menatapnya saat dia menuangkan kopi untukku. Ada sesuatu dalam caranya yang terasa berbeda, seperti dia benar-benar ingin mencoba. Tapi aku tahu, hal kecil seperti ini tidak cukup untuk menghapus luka yang ada. Terima kasih, kataku akhirnya, mengambil seteguk kopi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih damai. Damar mulai pulang lebih awal, meluangkan waktu untuk makan malam bersama, dan bahkan membantu pekerjaan rumah yang sebelumnya jarang dia lakukan. Aku menghargai usahanya, tetapi aku juga tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya-tanya. Apakah semua ini akan bertahan? Apakah dia benar-benar berubah? Atau hanya merasa bersalah? Suatu sore, aku menemukan diriku berdiri di depan cermin kamar, melihat bayanganku sendiri. Aku memandangi wajahku yang terlihat lelah, mata yang kehilangan sinar yang dulu selalu ada. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih cukup bagi Damar? Ataukah aku hanya menjadi bayangan dari istri yang dia cintai dulu? Aku tahu, untuk memperjuangkan pernikahan ini, aku tidak hanya membutuhkan usaha dari Damar. Aku juga harus berdamai dengan diriku sendiri. Aku harus kembali menemukan siapa aku sebenarnya, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai individu yang punya nilai dan harga diri. Hari itu, aku membuat keputusan besar. Aku mendaftar ke kelas yoga di pusat kebugaran dekat rumah, sesuatu yang sudah lama ingin aku lakukan tetapi selalu kutunda karena kesibukan. Aku ingin ini menjadi langkah pertamaku untuk kembali mencintai diriku sendiri. Ketika Damar tahu tentang keputusanku, dia tampak terkejut. Kau tidak pernah mengatakan bahwa kau ingin ikut kelas seperti itu. Ada banyak hal yang tidak pernah aku katakan, Damar, jawabku lembut. Aku pikir ini saatnya aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Dia mengangguk, meski tampak sedikit bingung. Aku mendukungmu, apapun itu. Kata-katanya memberikan sedikit rasa lega, tetapi aku tahu perjalanan ini masih panjang. Aku tidak hanya memperjuangkan pernikahanku, tetapi juga diriku sendiri. Aku harus menemukan kembali kepercayaan pada Damar. Tetapi lebih dari itu, aku harus menemukan kembali kepercayaan pada diriku sendiri. Malam itu, aku merasa lebih ringan setelah keputusan yang kubuat. Ada rasa lega karena akhirnya aku mulai memikirkan diriku sendiri, sesuatu yang selama ini sering terabaikan. Namun, aku tahu, ini baru permulaan. Perjalanan untuk menyembuhkan luka hati dan membangun kembali kepercayaan membutuhkan lebih dari sekadar perubahan kecil. Damar mendekatiku saat aku sedang menyiapkan dokumen pekerjaanku di ruang kerja. Ia membawa secangkir teh hangat dan menaruhnya di meja di samping laptopku. Aku ingin bicara, katanya pelan, dengan nada serius. Aku memutar kursiku, menatapnya. Apa yang ingin kau bicarakan? Dia menarik kursi dan duduk di depanku. Tatapannya tegas, seperti seseorang yang telah memutuskan sesuatu.
Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin kita memulai dari awal. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku ingin kau tahu kalau aku siap melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan ini. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan pikiran yang bercampur aduk. Damar, aku tidak bisa memberimu jawaban sekarang. Kepercayaan itu sesuatu yang dibangun, bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya dengan kata-kata. Aku tahu, katanya, mengangguk pelan, dan aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mencoba. Kata-katanya terasa tulus, tapi aku masih ragu. Meski begitu, aku memilih untuk tidak memperdebatkan lebih jauh. Aku hanya berkata, kita lihat saja nanti. Pagi itu, aku memulai kelas yoga yang telah aku daftarkan. Ruangan studio yang luas dipenuhi aroma lavender, memberikan suasana yang menenangkan. Aku mengikuti gerakan instruktur dengan penuh konsentrasi, mencoba melupakan segala beban di pikiranku. Di akhir kelas, aku duduk di atas matras, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dalam keheningan itu, aku merasa sedikit damai. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baik untukku. Ketika aku pulang, Damar sudah menungguku di ruang tamu. Dia tersenyum kecil, sesuatu yang sudah lama tidak aku lihat darinya. "Bagaimana kelasmu?" tanyanya. "Lumayan," jawabku singkat, sambil menaruh tas di sofa. Aku merasa lebih rileks. Dia mengangguk, seolah senang mendengar jawabanku. "Aku pikir ini hal yang bagus untukmu. Kau pantas mendapatkan waktu untuk dirimu sendiri." Ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuatku ingin percaya padanya lagi. Tapi aku tahu, aku harus tetap berhati-hati. Aku tidak bisa terburu-buru membuka hati setelah semua yang terjadi. Beberapa minggu berlalu, dan Damar terus menunjukkan usahanya. Dia mulai lebih sering membantu di rumah, bahkan memasak makan malam beberapa kali. Dia juga mengajakku berbicara lebih sering, mendengarkan ceritaku tanpa terlihat terburu-buru atau terganggu. Namun, aku tahu luka di hatiku masih ada. Kadang, saat aku melihatnya tersenyum, bayangan tentang pengkhianatannya kembali menghantuiku. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan pernah benar-benar melupakannya? Suatu malam, kami duduk di ruang tamu setelah makan malam. Aku memutuskan untuk jujur tentang apa yang aku rasakan. "Damar," kataku pelan, menatapnya. "Aku menghargai semua usaha yang kau lakukan. Tapi aku ingin kau tahu, aku masih merasa sulit untuk benar-benar percaya lagi. Ada bagian dari diriku yang terus bertanya-tanya, apakah ini hanya sementara?" Dia mengangguk, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku mengerti, Alina, dan aku tidak akan memaksamu untuk percaya padaku sekarang. Aku hanya berharap, seiring waktu, kau bisa melihat bahwa aku benar-benar berubah." Aku menghela napas, mencoba mengabaikan rasa sesak di dadaku. "Aku ingin percaya, Damar. Tapi ini butuh waktu. Aku harap kau bisa bersabar." Dia menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku akan bersabar, Alina, karena kau adalah segalanya bagiku." Kata-katanya membuat hatiku bergetar, tetapi aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak rintangan yang harus kami hadapi, banyak luka yang harus disembuhkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan kecil yang menyala di antara kami. Hari-hari terus bergulir, membawa angin perubahan kecil yang perlahan terasa di antara kami. Aku dan Damar mulai berbicara lebih sering, tidak lagi hanya tentang hal-hal praktis seperti belanja atau pekerjaan rumah. Dia mulai terbuka tentang perasaannya,
tentang ketakutannya akan kehilangan, dan tentang rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Aku mendengarkannya, tetapi aku juga belajar untuk mengungkapkan isi hatiku. Aku tidak lagi menahan luka-luka yang selama ini kusimpan. Dan di hadapannya, aku berani jujur tentang rasa sakit dan kehilangan yang aku rasakan sejak semuanya dimulai. Suatu malam, setelah selesai makan malam yang dia masak sendiri, aku duduk di sofa dengan segelas teh hangat di tanganku. Damar duduk di sebelahku, mengamatiku dengan tatapan yang dalam. "Aku ingin mengatakan sesuatu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatapnya dengan alis terangkat. "Apa?" Dia menggenggam tanganku, jemarinya terasa hangat tetapi juga sedikit gemetar. Aku tahu, meskipun aku sudah mencoba, aku mungkin tidak akan pernah benar-benar bisa memperbaiki segalanya. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan pernah berhenti berusaha. Kau adalah rumahku, Alina, dan aku ingin rumah ini tetap utuh. Kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di hatiku. Aku menunduk, merasakan air mata menggenang di pelupuk mataku. "Dama, aku ingin percaya padamu lagi. Tapi aku juga ingin percaya pada diriku sendiri, bahwa aku cukup kuat untuk memberi kesempatan kedua." Dia mengangguk, seolah memahami keraguan dan harapan yang bercampur dalam suaraku. "Kita bisa melewati ini bersama," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami mulai stabil kembali. Siska benar-benar pergi dari kehidupan kami, dan meskipun bayang-bayang masa lalu kadang masih muncul, aku dan Damar terus berusaha melangkah maju. Kami menjalani terapi pasangan, sesuatu yang awalnya aku ragukan tetapi ternyata sangat membantu kami memahami satu sama lain. Aku juga menemukan kembali diriku di kelas yoga. Di sana, aku tidak hanya belajar tentang keseimbangan tubuh, tetapi juga keseimbangan emosi. Aku merasa lebih kuat, lebih utuh, dan lebih percaya diri. Hubungan kami bukan lagi tentang mencoba kembali ke masa lalu, tetapi membangun sesuatu yang baru. Kami belajar untuk tidak menghindari percakapan sulit, untuk tidak menahan apa yang kami rasakan, dan untuk selalu saling mendengarkan. Pada hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, Damar merencanakan sesuatu yang tidak pernah aku duga. Dia mengajakku ke sebuah restoran kecil yang tenang di tepi pantai. Saat senja mulai turun dan cahaya matahari memantul di permukaan air, dia menggenggam tanganku di atas meja. "Aku ingin mengatakan sesuatu," katanya, suaranya lembut namun tegas. Aku menatapnya, merasakan detak jantungku sedikit lebih cepat. "Apa itu?" Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya. Di dalamnya ada cincin berlian sederhana, tetapi indah. Ini bukan hanya untuk memperingati ulang tahun pernikahan kita, tapi juga untuk memulai babak baru. "Aku ingin melamar ulang dirimu, Alina. Aku ingin kau tahu, aku memilihmu, sekarang dan selamanya." Air mataku mengalir tanpa bisa aku tahan. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Dia memasangkan cincin itu di jariku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar utuh. Malam itu, kami berjalan di sepanjang pantai, berbicara tentang mimpi-mimpi baru yang ingin kami wujudkan bersama. Aku menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan luka dan air mata, cinta kami telah menemukan jalan untuk bertahan. Bukan karena kami sempurna, tetapi karena kami memilih untuk terus mencoba. Bahkan ketika segalanya terasa sulit, aku tahu, tidak ada hubungan yang benar-benar bebas dari masalah. Tapi aku juga tahu, selama kami terus berusaha, cinta itu akan selalu menemukan caranya untuk kembali. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, aku merasa damai,
dengan damai di sisiku dan harapan baru yang menyala di hati kami. Dari kisah di atas, kita belajar bahwa cinta adalah tentang perjuangan, kesabaran, dan keberanian untuk memulai kembali. Ketika kepercayaan rusak, tidak ada solusi instan untuk memperbaikinya. Diperlukan usaha dari kedua belah pihak, komunikasi yang jujur, dan waktu untuk menyembuhkan luka. Namun, lebih dari itu, penting untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dengan mencintai diri sendiri, kita menjadi lebih kuat untuk memberi dan menerima cinta dari orang lain. Ingatlah, tidak apa-apa untuk memberi kesempatan kedua jika hati Anda merasa siap. Tetapi pastikan kesempatan itu juga diiringi dengan komitmen nyata dari pasangan. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari kesediaan untuk saling belajar, tumbuh, dan menghadapi tantangan bersama. Jangan takut untuk mencari bantuan, baik dari teman, keluarga, atau profesional, jika dibutuhkan. Cinta sejati adalah tentang kemitraan, di mana keduanya saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Penutup, terima kasih telah membaca kisah ini. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga untuk kehidupan Anda. Salam hangat dan penuh kasih dari saya, dan semoga Anda selalu dikelilingi oleh cinta yang tulus dan kebahagiaan. Hati Merah 2. Terima kasih.